Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MP Media Channel. Kali ini kita kedatangan servisan Teknopopa 4 yang mana kerusakannya ini LCD. Jadi ini usernya mengeluh setelah dia berusaha mencoba mengganti LCD sendiri, dan dia tadi menjelaskan bahwa dia menggunakan lem ibon karena dia katanya nggak tahu kalau ternyata harusnya pakai lem LCD. Dan ini lem ibon ini posisinya dia pasang di tengah, bukan di pas samping atau rel bajelnya ya, tapi di tengah-tengah LCD. Maksudnya bukan di tengah banget, cuman pinggirnya masih menganga, masih terbuka si LCD-nya ini, tidak rapi. Tapi mau diangkat lagi udah keburu kering lem ibonnya. Jadi posisi LCD-nya juga bengkok gitu tuh, tidak presisi di frame, di bajelnya. Makanya ini dia mau minta diganti kembali ya, dan sekaligus katanya dirapihkan pakai lem yang baik, yang benar. Karena dia udah ngerasain, minimalnya katanya udah tahu rasanya ganti LCD sendiri seperti apa. Nah ini tadi di backdoor saya coba pakai cairan penghancur lem ya, tapi sebelumnya tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau bekas lem ibon biasanya LCD-nya itu udah tidak terselamatkan. Kemudian backdoor juga ada kemungkinan stiker dalamnya itu sobek gitu tuh. Walaupun backdoornya tidak pecah, tapi kadang-kadang stiker dalamnya itu susah kalau udah nempel. Kalau lem ibon ya. Tapi kalau untuk lem yang lain enggak ya. Karena kebetulan ini lem ibonnya udah keras, jadi agak susah banget. Tapi ya kita cuma bisa berusaha. Mudah-mudahan stiker daleman backdoornya ini nggak copot dari backdoornya, nggak sobek gitu. Tapi ya walaupun seperti itu kita udah konfirmasi dulu ke usernya, dan kebetulan usernya deal, nggak apa-apa katanya, sekalian ganti LCD dan sekalian ganti backdoor baru aja katanya. Karena itu juga udah kurang bagus, udah jelek backdoornya, makanya ya sekalian. Alhamdulillah ya, yang penting kita konfirmasi dulu. Nah inilah pentingnya kita cek unit dulu, QC dulu sebelum kita dealkan. Pada saat menerima servisan kita biasakan cek kondisi fisiknya. Nah itu kita konfirmasikan, barangkali usernya memahami dan ngerti, dan syukur-syukur kalau minta ganti seperti ini. Alhamdulillah ya. Nah ya teman-teman, seperti inilah kalau hasilnya bekas lem ibon. Jadi agak susah juga nih ya. Kita coba, mudah-mudahan sih nggak sampai robek ya. Oke, kita coba sekali lagi sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan tidak sampai robek. Kita kasih lem lagi coba ya, mudah-mudahan tidak sampai robek stiker dalamnya ya. Mungkin tepatnya sih bukan stiker dalam ya, tapi lapisan pewarna, entah itu stiker tapi berupa plastik juga, tempelan backdoor bagian dalamnya. Waduh, ternyata sobek teman-teman semuanya. Wah. Dan memang ini sekalian ganti. Cuman minimal tetap kita harus hati-hati, khawatir ada fleksibel yang kesobek ya sama kita ya. Oke, kita coba pelan-pelan lagi, walaupun sobek nanti mungkin nggak seberapa. Dan ini kalau memang sama usernya nggak dibawa, ditinggal di kita, barangkali nanti dibutuhkan, ada yang butuh. Kadang-kadang ada juga ya user yang memang backdoornya itu udah hancur banget dan nyari secondan biasanya. Nah ini mungkin bisa ya, jadi bahan backdoor bekas ya. Nah ini udah copot dan stiker plastiknya tertinggal
Jadi backdoornya nanti ketika dipasang nggak akan rapi. Oke, kita lanjut buka bautnya pelan-pelan juga ya. Wah, 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 ternyata bautnya juga udah beda-beda nih ya. Oh, ada yang kosong juga nih bautnya. Jadi mungkin tertinggal atau lupa dipasang kembali. Katanya sih menurut info usernya dia membuka bautnya juga pakai paku. Pakai paku sama pisau, ujung pisaunya itu katanya. Ada-ada aja saja ya. Dan memang user sekarang ceritanya asik-asik ya, unik-unik. Kadang-kadang kita ketawa sendiri. Dan mohon maaf, bukan mentertawakan, bukan berarti kita sok tahu ya. Cuman kadang-kadang ada-ada aja kelakuan user itu gitu ya. Seperti ini. Aduh, ini korban Aibon nih, korban lem Aibon. Tapi ya teman-teman semuanya minimal kita tahu bahwa penggunaan lem Aibon ini memang dibilang kuat, tapi dia dari sisi apa namanya perataan, kemudian di masalah presisi, terus di pengaturan ininya pada saat kita memberikan lemnya juga berbeda lagi ya, berbeda juga ya dengan ini. Jadi kalau posisinya pada saat nggak presisi, sampingnya itu cahaya LCD-nya bisa keluar gitu tuh. Ya kalau untuk pergantian LCD yang berwarna hitam seperti ini ya biasanya teman-teman teknisi yang lain juga biasa menggunakan lem warna hitam ya, supaya sekaligus menutupi samping-samping LCD supaya presisi dan lampu cahaya di bawah LCD-nya itu tidak sampai keluar. Dan untuk teman-teman semuanya pastikan ya pada saat pengeleman LCD itu harus rapih, pas di relnya. Biasanya kan ada tempat apa namanya, pas di samping LCD itu ya, samping bezelnya usahakan rata supaya namanya user kadang-kadang pakai handphone ya, jangan kan user kita juga sama ya. Kadang-kadang kalau pas hujan jadi ada air sedikit, kalau pengelemannya merata dan rapih, itu air minimal tidak mudah masuk gitu ya. Kalau pengelemannya tidak rata di sampingnya ya kasihan juga, LCD-nya takutnya baru ganti kena hujan dikit langsung masuk ke dalam gitu ya, kalau sampingnya tidak rata. Ya inilah perjuangannya teman-teman. Zaman sekarang ya kalau misalkan kita terima servisan, sebaiknya ya kita ajak ngobrol dulu, tanya-tanya dulu gitu tuh ya. Sebelumnya ganti di mana, kalau bekas ganti. Dan ini alhamdulillahnya usernya terus terang nih ya. Kalau usernya nggak terus terang, wah bisa kena jebakan Batman ini ya, bekas Aibon seperti ini. Oke, coba nanti seperti apa hasilnya pada saat kita bongkar LCD-nya, seperti apa bekas Aibon ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami dan bisa memberikan trik jitu-nya juga, kalau bekas Aibon itu baiknya seperti apa dibongkarnya gitu. Bisa teman-teman bisa kasih sharing pengalamannya lewat di komentar ya. Dan mohon izin, saya buat video tutorial ini bukan berarti mau menggurui ya, sekaligus berbagi saja. Barangkali ada teman-teman yang butuh tutorialnya, minimal tahu patokan di mana posisi-posisi berbahaya. Nah seperti ini nih, ini fleksibelnya tipis sekali, fleksibel pincher plus switch on off ya. Nah ini, waduh, coba kalau misalkan pada saat kita bongkar backdoor, kalau kita tidak tahu posisi letak fleksibelnya, khawatir kena congkel juga ya. Nah ini kita coba copot baterai, mudah-mudahan baterainya sih nggak sampai pakai Aibon ya. Kalau pakai Aibon lumayan juga nih rekatnya. Waduh, ternyata benar. Sepertinya
baterainya juga pakai iBond nih, karena biasanya kalau pakai cairan ini, kalau lem baterai atau lem LCD yang digunakan biasanya cepet hancur ya, cepet ini meleleh gitu tuh. Ini agak susah nih, keras, bandel. Coba deh kita coba tarik. Waduh, nggak kuat juga ya. Waduh, sedikit agak dipaksa nih. Nah ini teman-teman semuanya, seandainya teman-teman bongkar tipe unit yang sama dan keperluannya hanya untuk mengganti baterai, hati-hati di pas pada saat posisi di fleksibel LCD ya, takut kecongkel. Bener, ternyata ini pakai lem iBond juga baterainya ya. Ya oke, kita bongkar. Seperti apa nih ya kerasnya, susahnya bongkar LCD yang dilem pakai iBond. Tapi walaupun seperti itu, ini tantangan ya, tantangan untuk mendapatkan cuan-cuan melimpah ya teman-teman semuanya. Kita coba berikan cairan penghancur lem dulu, mudah-mudahan jebol ya sama cairan ini. Tapi saya sendiri ragu kalau lem iBond ya. Oh iya teman-teman semuanya, pada saat proses pembukaan bongkar LCD atau bongkar handphone, satu unit handphone, pastikan spare partnya atau barang-barang yang komponen-komponen kecil sampai komponen-komponen yang dipisahkan dari unitnya, usahakan disimpan di tempat yang aman, supaya nanti pada saat perakitan kembali tidak bingung dan akhirnya bautnya hilang atau komponen yang lainnya hilang. Saya juga dulu waktu awal-awal sering tuh kehilangan baut, kadang-kadang tombol ya, tombol switchnya, kadang-kadang keder kita nyari sampai akhirnya semua dibongkarin, nyari yang hilang. Nah ini saya coba buka pakai ini apa namanya alat pemisah LCD, mudah-mudahan bisa. Wah ternyata yang kebongkar cuman kacanya, bagian kaleng LCD-nya ketinggalan. Buset, ini keras sekali ini teman-teman semuanya, luar biasa. Padahal ini udah dikasih cairan ya, tapi keras. Yang ketarik cuman kaca LCD-nya aja nih, bagian dalamnya, bagian kalengnya masih sangat kuat. Luar biasa ya lem iBond ini. Mohon maaf teman-teman, tadi ada suara motor lewat ya. Aduh, lumayan juga nih ini buat teman-teman. Jangan sampai ini ya, jangan sampai kecolongan nih kalau ada user handphonenya pernah diganti LCD di tempat yang lain. Coba dicek-cek. Kalau keras seperti ini biasanya pakai iBond nih. Seperti inilah susahnya. Aduh, diangkat pakai pemisah LCD, yang keangkat kacanya aja, bagian kaleng belakang LCD-nya malah tetap ketinggal di bezelnya ya, di premnya. Luar biasa. Ini biasanya kalau udah begini udah enak nih, dikasih cairan juga ini kasih cairan juga nggak mempan ini. Masya Allah, saya sampai pakai tenaga ini. Ngepek sih ngepek pakai cairan nih, cuman telat ya. Buset, jadi kayak belah duren. Aduh. Dan untuk teman-teman semuanya, barangkali ada teman-teman yang mau servis atau ganti LCD, ganti baterai, atau ganti spare part yang lainnya, atau kebutuhan spare part lainnya, khususnya untuk produk Infinix, Itel, Tecno, kemudian Jirek,
baik laptop ataupun handphone, bisa kontak kami, bisa DM kami ya. Atau teman-teman yang dekat mungkin bisa datang ke tempat kami. Untuk di Google Map tinggal di searching aja nama tokonya MBTech Service Center atau Clicker Pandeglang. Nah ini LCD-nya udah kecopot tapi fleksibelnya ketinggal nih. Ini bagian plastiknya sama yang pasang LCD yang sebelumnya nggak dicopot, dan ini rekatnya minta ampun nih, sampai pakai tenaga saya tuh. Insya Allah. Oh iya, sekali lagi teman-teman, mungkin ada yang ingin memberikan saran, komentar, ditunggu ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa membuat video tutorial lebih baik lagi. Inilah penampakan bekas LCD, bekas lem ibonnya ya. Kita coba bersihkan dulu. Wah, dibersihkannya juga lumayan ya. Harus agak bertenaga nih teman-teman semua. Wah, lumayan ya. Ya, buat teman-teman yang sudah punya ini pembersih lem yang seperti bor itu bisa menggunakan itu, tapi saya sendiri masih nyaman menggunakan pinset yang sudah bengkok ya, pinset yang sudah tidak terpakai lagi untuk pergantian IC, pinset-pinset bekas, pinset-pinset yang sudah lama. Nah, biasanya ya sambil melihat juga sisi-sisi bezel, barangkali ada apa namanya tenjolan atau misalkan bengkok. Ini biasanya sambil buka lem seperti ini sambil ngontrol ya, sambil cek-cek gitu tuh kondisi bezelnya. Dan ini alhamdulillah masih aman, masih bagus bezelnya, hanya sedikit kerepotan saja nih buka lemnya. Ini mungkin usernya katanya sih, kata usernya ini masangin lemnya itu pakai lidi gitu tuh, ngeratain ke ininya jadinya nggak rata, serapi pun ya nggak rata lem ibon gitu. Dan ini masangnya bukan pas di rel bezelnya ya, tapi di bawahnya, di bezelnya gitu. Makanya ketika pas dipasang baru coba-coba, LCD-nya belum presisi tapi udah keras, nggak bisa dicopot lagi katanya gitu, ceritanya gitu. Makanya LCD-nya jadi ngangkang gitu. Akhirnya karena takut, dibawalah ke sini gitu tuh untuk diganti sama langsung sama counternya aja katanya gitu tuh. Ya oke, teman-teman, kita coba LCD baru. Mudah-mudahan aman ya teman-teman semuanya. Dan saya doakan juga buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan membagikan tutorial ini. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan terutama, dan diberikan keberkahan rezekinya. Dan buat teman-teman teknisi atau calon teknisi, jangan menyerah. Sebelum berhasil pokoknya pantang menyerah ya. Salam dari saya, mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini. Saya tidak bermaksud menggurui, namun berbagi saja dalam tutorial ini ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman yang mau melakukan ganti LCD ataupun ganti baterai ya. Alhamdulillah ini sudah mau rampung dan sudah nyala. Alhamdulillah, nanti tinggal setelah ini kita coba dulu. Setelah dicoba tinggal kita rakit kembali dan langsung tulis nota. Salam cuan untuk semuanya ya. Mudah-mudahan cuan melimpah setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.